Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih kita doakan agar tetap sehat dan masih tetap semangat tentunya. Amin ya robbal alamin. Hari ini permasalahan dari aplikasi pinjol ini tak kunjung berakhir ya. Bahkan mungkin hari ini korbannya masih terus saja bertambah. Dan aku pengen mengingatkan terlebih dahulu kepada kalian agar untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan negatif apapun ya. Jangan sampai permasalahan yang kecil ini menjadi besar karena kita mengambil solusi yang salah ya. Dan stop gali lubang tutup lubang. Udah deh, jangan lagi nambah pusing kepala ya. Yang hari ini menjadi masalah saja sudah pasti membuat tidur kita tidak nyenyak, makan pun tak enak, mandi pun tak basah ya. Ada yang bilang sampai begitu. Ya udahlah, coba kita tuntaskan dulu satu persatu permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Dan hari ini kita pengen membahas dulu dari aplikasi Uangmi ya. Banyak juga teman-teman yang bertanya apakah aplikasi Uangmi ini sudah ada debt collector lapangannya atau belum ya. Apakah aplikasi Uangmi ini melakukan penyebaran data kalau kita belum mampu melakukan pembayaran. Atau mungkin apakah aplikasi Uangmi ini statusnya legal nggak sih ya Bang. Banyak juga yang bertanya seperti itu. Dan kita pengen ngebahas dulu untuk di aplikasi Uangmi. Udahlah tanpa banyak cuap-cuap lagi, kita pengen langsung aja masuk dulu ke aplikasi Uangmi. Dan kalian bisa melihat di situ jumlah pembayarannya sebesar 5.943.000 dengan 281 hari lewat jatuh tempo. Sudah hampir 1 tahun bos, dan ini sekarang sudah tertotal menjadi 5.943.000 rupiah. Dan kita pengen nunjukin dulu ke kalian detailnya apa sebelum kita menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ini sebenarnya kok bisa sampai dengan sebesar ini ya, kita pengen tunjukin dulu ini detailnya. Dan kalian bisa melihat total pembayarannya adalah 5.943.000 dan pokok pinjamannya itu sebenarnya 3 juta. Dan sekarang sudah hampir kelipatan ya, hampir 6 juta. Kurang sekitar 57.000 lagi menjadi 6 juta. Sementara di awal kita pinjam tuh 3 juta rupiah. Di sini bunganya sih katanya lumayan kecil, 54.000. Tetapi kita dikenakan biaya layanan sebesar 657.000 rupiah. Dan dikenakan denda keterlambatan harian itu menjadi 2.184.000 ya. Ditambah biaya keterlambatan lagi 48.000, maka jumlah pembayarannya menjadi 5.943.000 rupiah. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sudah wajar atau tidak? Oke, kita akan jawab satu persatu. Untuk di aplikasi Uangmi ini, aplikasinya itu sudah legal OJK, sudah memiliki status berizin. Kalian bisa lihat di urutan keberapa sih aplikasi Uangmi ini. Di urutan OJK kalian bisa lihat di channel info pinjol terbaru ya. Kita udah share kemarin di situ. Dan apakah aplikasi Uangmi ini sudah punya debt collector lapangan atau belum ya? Itu pertanyaan yang paling banyak dan yang paling sering masuk ke kita tuh. Karena mungkin beberapa teman-teman nih masih khawatir ya, atau mungkin sedang mendapatkan beberapa bahasa-bahasa yang membuat kalian tak nyaman ya, atau membuat kalian langsung kepikiran ini itu segala macam ya. Untuk debt collector lapangan dari aplikasi Uangmi ini belum ada. Belum ada dan masih dinyatakan aman. Jadi kalian masih bisa untuk mengumpulkan kekuatan kalian, termasuk di dalamnya mengumpulkan uang ya. Gua yakin 99,9% dari subscriber gue ini pasti punya niat baik untuk menyelesaikan permasalahan yang hari ini sedang mereka hadapi ya. Gue yakin banget itu. Dan gue pengen ngedoakan dulu agar semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rahmat dan rezeki serta terbebas dari segala macam hutang-hutang yang ada saat ini. Amin ya robbal alamin. Itu untuk masalah debt collector lapangannya ternyata dinyatakan belum ada ya, dan mudah-mudahan terus seterusnya itu belum ada. Jadi apa sih efek negatifnya atau efek samping ketika kita belum melakukan pembayaran untuk di aplikasi-aplikasi yang mungkin hari ini sudah berlabel OJK ya, atau mungkin mereka itu sudah memiliki izin ya. Sebagai sanksinya katanya sih ya, apakah ini sudah terkoneksi ke Slick OJK atau belum itu kita belum tahu ya. Untuk aplikasi-aplikasi pinjol yang sudah terkoneksi ke Slick OJK maka kita akan di blacklist di OJK.
Apa sih maksud dari blacklist OJK itu ya, banyak pertanyaannya seperti itu. Mungkin banyak juga teman-teman yang belum paham ya. Blacklist OJK itu ketika kita punya hutang di sebuah platform ya, atau di sebuah tempat-tempat ya seperti perbankan, pembiayaan dan lain sebagainya, dan kita belum mampu melakukan pembayaran dan kita masih punya hutang di situ. Maka catatannya itu ada ya. Jadi nanti kalau teman-teman tuh pengen ngutang di tempat-tempat lain seperti kredit motor, kredit rumah, maka di situ akan mereka beritahukan nanti bahwasannya kita punya hutang di platform ini. Misalnya seperti itu. Jadi slik OJK itu seperti cacatan keuangan kita ya. Kita udah cacat atau belum, itu aja sih. Hikmahnya apa kira-kira kalau kita terkena slik OJK? Ya kita jadi nggak bisa ngutang ya, syukurlah. Jadi kalau mau beli-beli barang, beli motor, beli handphone, beli mau rumah apa segala macam ya kita tunggu punya uang dulu benar-benar supaya kita nggak membayar bunga terus-terusan ya. Itu seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran tuh aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang ya. Dan jangan mengambil resiko yang terlalu bagaimana begitu ya, apalagi sampai melakukan langkah-langkah yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi ya. Apapun permasalahannya yang hari ini sedang kita hadapi pasti ada solusinya. Ingat itu teman-teman, dan aku pengen mengingatkan kalian ya, kita ini hanya butuh waktu dan proses lah. Pasti Tuhan memberikan sebuah jalan keluar ya. Dan tugas kita adalah untuk memilih dan memilah solusi apa yang memang benar-benar baik. Jadi kalau seandainya kalian memilih cara dengan gali lubang tutup lubang, sudah pasti kita akan ketiban masalah lagi. Lebih banyak lagi. Hutang-hutang kita akan terus bertambah. Bunga-bunganya akan terus bertambah juga ya. Jadi jangan lagi ya dengan cara gali lubang tutup lubang itu tidak pasti tidak akan menyelesaikan masalah hari ini ya. Jadi yang terpenting itu adalah kalian bisa memang kondusifkan dulu keuangan pribadi kalian, fokuslah bekerja untuk yang bekerja, fokuslah kepada keluarga untuk yang sudah berkeluarga dan lain sebagainya ya. Dan jangan lagi membuat masalah barulah, dan kembalilah seperti biasa beraktivitas lah ya. Dan untuk aplikasi Uangmi ini apakah sebar data atau tidak, itu pertanyaan yang paling banyak juga ya. Apakah aplikasi Uangmi ini bang udah sebar data atau enggak? Jawabannya tidak ya. Mereka ini sudah legal OJK, mereka sudah punya izin. Jadi untuk aplikasi-aplikasi pinjol yang sudah terdaftar dan berizin di OJK itu tidak boleh dan tidak melakukan penyebaran data. Kalau seandainya ada dari beberapa aplikasi atau mungkin salah satu dari aplikasi yang mungkin sudah terdaftar dan berizin di OJK itu melakukan penyebaran data, kalian bisa langsung laporkan ke OJK dan pihak kepolisian yang ada di kota kalian. Ya, jadi untuk di aplikasi-aplikasi pinjol seperti Uangme ini tidak melakukan penyebaran data. Jadi mereka masih cukup suportif dan menjaga elektabilitas aplikasi mereka ini lah ya. Dan untuk bunganya tadi kalian bisa melihat ya, denda keterlambatannya itu juga masih dalam kategori yang wajar karena OJK sudah bilang untuk di aplikasi pinjol legal dan berizin OJK itu tidak boleh memberikan sanksi denda dan bunga itu melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok. Jadi kalau tadi 3 juta sekarang jumlahnya sudah hampir 6 juta ya. Itu masih dalam kategori yang diperbolehkan oleh pihak OJK. Oke, jadi mungkin video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.